Salam, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sentiasa mengingatkan kami akan pesan-pesan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengar apa pesan Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Hari ini saya akan membahas satu tema, yaitu merdeka dari rasa takut. Rasa takut adalah sesuatu yang normal, dialami oleh semua orang. Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang tidak pernah merasa takut. Tetapi kalau rasa takut itu sampai menjadikan seseorang itu kehilangan iman, sampai seseorang itu meragukan kebenaran, itulah yang menjadi dosa. Rasa takut itu menjadi penjajah di dalam hidupnya. Jadi karena itu kita harus membebaskan diri daripada penjajahan. Kita harus membebaskan diri daripada rasa takut yang membuat kita sehingga tidak percaya atau meragukan kebenaran. Nah, ada beberapa cara bagaimana kita mengatasi rasa takut. Yang pertama, kita harus kembali kepada Tuhan dengan berdoa dan berpuasa. Kita tanya Tuhan, apakah ini benar atau tidak? Kita bergumul kepada Tuhan. Kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan di dalam Alkitab. Kita dapat melihat pengajaran-pengajaran yang sangat banyak di dalamnya. Yang mengajarkan tentang berdoa dan berpuasa itu adalah bahagian yang sangat penting di dalam kehidupan. Apapun pergumulan yang kita alami, apapun tantangan yang kita alami, kita harus kembali kepada Tuhan. Menyampaikan kepada Tuhan isi hati kita. Saya yakin dan percaya saat kita mengungkapkan kepada Tuhan, Dia akan mendengar. Dia akan memberi kita jawaban-jawaban yang tepat untuk semua yang kita pergumulkan itu. Karena Tuhan itu baik. Dia tidak pernah membiarkan kita di dalam keraguan-raguan. Hanya saja kita perlu menyampaikan kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kita jangan hanya berdoa saja. Kita harus lakukan hal yang kedua ini. Kalau kita sudah berdoa, kita harus pelajari apa yang membuat kita merasa takut itu. Kita harus memahami kenapa hal itu membuatkan kita merasa takut. Pelajari itu. Sekarang ini kita dapat memperhatikan di sekitar kita atau di mana saja. Ada kumpulan-kumpulan tertentu atau pribadi-pribadi tertentu yang terikat dengan rasa takut divaksin. Karena mereka telah mendengar dan membaca di media-media sosial yang beredar, atau ada teman-teman yang memberitahukan kepada mereka bahwa vaksin itu adalah ada kaitan dengan tanda 6666, yaitu antikristus. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau divaksin umur kita akan menjadi pendek dan akan mati cepat. Dan ada yang mengatakan bahwa kandungan yang di dalam vaksin itu adalah sesuatu yang tidak bagus. Ada macam-macam lah tuduhan-tuduhan yang dikatakan tidak bagus untuk tubuh kita. Nah, karena itu untuk mengatasi rasa takut dengan berita-berita yang beredar seperti itu, info-info yang kita terima seperti itu, kita harus pelajari vaksin itu dari sumber yang benar.
Kalau tuduhan bahwa vaksin itu ada kaitan dengan 6666, kita harus kembali belajar Alkitab. Pelajari Alkitab, apa sebenarnya 6666 itu, ciri-cirinya bagaimana, dan pelaksanaannya bagaimana. Lalu kita bandingkan dengan apa yang terjadi saat ini. Nah, saudara, kita perlu pelajari ini dengan betul. Sebelum ini saya sudah sampaikan dalam video saya, ada 2 seri tentang pengajaran 6666, dan saudara boleh melihat itu kembali dalam video YouTube yang saya sudah sampaikan. Tentunya pada saat disampaikan ini ada pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tetapi inilah jalannya, kita harus jelaskan dengan baik. Jangan tanya kepada orang-orang yang bukan pakar Alkitab, bukan mahir di dalam Alkitab. Jangan tanya kepada pemimpi-pemimpi, jangan tanya kepada peramal-peramal. Jangan percayai itu. Saya bukan tidak percaya adanya mimpi yang diberikan oleh Tuhan. Saya percaya itu. Saya bukan tidak percaya adanya nubuat-nubuat. Saya percaya ada nubuat. Tapi sama ada mimpi atau nubuat itu benar atau tidak, kita harus kembali kepada Alkitab. Ukur itu, uji itu. Sama ada benar itu berasal dari Tuhan ataupun tidak. Alkitab adalah acuan kita sebagai orang Kristen. Kalau ternyata itu tidak benar, kita wajib menolak itu. Karena yang wajib dipercayai ialah Alkitab. Alkitab yang wajib kita percayai, tidak ada yang lain, bukan mimpi, bukan penglihatan, bukan ramalan-ramalan. Alkitab yang benar, ini menurut kepercayaan orang Kristen. Jadi karena itu kita harus jelas dengan ini. Nah, kalau tentang tuduhan bahwa vaksin itu mematikan, membuat umur pendek, dan macam-macam, kita harus kembali belajar dari orang-orang yang pakar tentang vaksin. Kita harus kembali belajar dari orang-orang yang telah belajar dengan serius tentang kedokteran, tentang pevaksinan, dan sebagainya. Jangan terima bulat-bulat apa yang kita baca di media sosial. Karena yang beredar di media sosial itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Siapa yang menulis itu? Siapa yang membuat itu? Kajian-kajian yang mereka katakan itu apakah dapat dipertanggungjawabkan ataupun tidak? Kita tidak tahu. Karena kita bukan tahu siapa yang menulisnya. Dan kita tidak terlibat pun di dalam apa yang mereka sebut semuanya. Nah, saudara-saudara, berjumpalah dengan dokter, berjumpalah dengan profesor-profesor, berjumpalah dengan mereka yang pakar tentang vaksin. Tanya mereka apa yang ada di dalam vaksin itu. Bukan tanya di WhatsApp, bukan tanya di Facebook, bukan tanya di Twitter, bukan tanya di YouTube. Saudaraku, kita harus sadar akan hal ini. Selagi kita tidak sadar akan hal ini, maka kita dijajah oleh pemikiran-pemikiran yang salah. Dijajah oleh rasa takut. Jadi kita mesti berusaha untuk merdeka dari rasa takut ini. Yang ketiga, bagaimana cara kita untuk mengatasi rasa takut ialah kita harus lawan rasa takut itu. Kita sudah banyak berdoa, berpuasa, kita sudah tahu kebenaran,
tapi kita harus ada tindakan untuk melawan. Lawan. Alkitab mengatakan lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi lawan rasa takut yang ada di dalam kita itu dengan tindakan. Alkitab mengatakan dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17, dan kita terus baca dalam ayat 22. Dikatakan oleh Yakobus, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkannya? Saudara, iman tiada perbuatan tidak akan selamat. Yakobus memberikan satu perumpamaan di sini. Dia katakan, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian, dan kekurangan makanan, dan seseorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu. Apa yang dia mau pakai, kita tidak bagi. Apa yang dia mau makan, kita tidak bagi. Jadi, bagaimana dia mau pakai? Bagaimana dia mau makan? Dia tidak dapat pakai apa-apa. Dia tidak dapat makan apa-apa. Karena kita tidak bagi dengan dia. Tindakan itu sangat penting. Supaya dia dapat pakai sesuatu, kita harus bagi kepada dia. Supaya dia dapat makan sesuatu, kita harus bagi kepada dia. Inilah kuatnya tindakan itu. Perbuatan itu sangat penting. Demikian juga dengan tindakan kita untuk melepaskan diri dari rasa takut. Hanya sekadar berdoa, hanya sekadar tahu bahwa vaksin itu benar-benar bagus, kita tidak akan merdeka. Kita harus ada tindakan untuk lawan rasa ketakutan itu, melangkah untuk minta divaksin. Barangkali ada yang cakap apa yang saya sampaikan ini saya terlalu ekstrim. Tetapi inilah sebenarnya yang benar. Saudaraku, dalam ayat 17 dia katakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mati iman itu. Nah, ada yang bermessage dengan saya. Dan ini adalah kenyataan. Ini tentang perjuangan kita untuk melawan penjajah virus yang sedang berlaku sekarang ini. Ada dua cara untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Yang pertama, kita minta divaksin supaya itu dengan vaksin ini kita dapat membentuk immunity kelompok. Sekurang-kurangnya 70% dari penduduk negara kita divaksin. Tapi sekarang belum sampai. Harap akan datang akan mencapai itu. Kita mengharapkan. Tapi ada kumpulan tertentu ini, mereka berjuang. Mereka juga berjuang untuk memulihkan keadaan sekarang ini. Mereka sudah tahu bahwa virus corona ini memang benar-benar ada. Dulu saya pernah dengar bahwa ada yang mengatakan bahwa virus ini adalah isu politik. Sekarang mereka sudah tidak cakap seperti itu lagi. Mereka sudah percaya bahwa virus ini betul-betul ada. Tiap-tiap hari banyak orang mati. Tetapi mereka masih tidak mau menerima ini vaksin. Karena seperti yang saya sudah sampaikan tadi, ada hal-hal yang telah mempengaruhi mereka. Mereka bilang pasrah saja. Main nasib lah. Kalau kena, kenalah. Kalau tidak, syukur. Nah, ini main nasib. Orang bilang
hidup-hiduplah, mati-matilah. Kalau kena dan mati, apa boleh buatlah mati. Kalau tidak kena, syukur. Kalau kena dan tidak mati, itu lagi syukur. Jadi mereka ini pasrah saja begitu. Jadi ada yang terlalu ekstrim, ada yang terlebih cakap. Mereka bilang, ini ada orang yang message saya secara pribadi, tapi saya tidak mau sampaikan siapa yang message, siapa orangnya. Saya tidak mau kasih tahu nama, karena itu privasi seseorang. Ada yang cakap, dia bilang, kalau kena jangkit dengan virus corona dan mati, sampai mati pun saya tidak akan minta divaksin. Sebab kalau mati kena corona artinya mati syahid katanya. Saya sangat kasihan dengan orang ini. Tapi apa boleh buat, itu adalah pendiriannya. Itu adalah dia punya keyakinan. Saudara-saudaraku, dalam Yakobus pasal 2 ayat 22 ini dikatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman itu bekerja sama dengan perbuatan. Jangan hanya iman saja. Iman harus disertai dengan perbuatan. Kalau kita mau iman kita menjadi sempurna, sertakan dengan perbuatan-perbuatan kita, maka kita akan memperoleh kemerdekaan. Kalau negara kita dulu, pejuang-pejuang dulu tidak bertindak untuk berjuang menuntut kemerdekaan, mereka tidak buat apa-apa, maka sampai sekarang kita tidak akan mendapatkan kemerdekaan. Tapi justru mereka berjuang habis-habisan sampai ada di antara mereka pejuang-pejuang kita yang meninggal, yang mati, gugur dalam perjuangan. Maka kita memperoleh kemerdekaan pada hari ini. Kita harus cinta kepada negara kita, supaya kita menikmati kemerdekaan itu yang sesungguhnya. Kita pelihara kerukunan kita pelihara kesatuan kita dalam pelbagai bangsa dan agama di seluruh negara kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini karena Tuhan sudah menyampaikan pesan penting kepada kami, supaya kami merdeka dari rasa takut yang mengikat kami. Tuhan, saya berdoa khusus mereka yang masih terikat dengan rasa takut, supaya dibebaskan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.